Aduh, pusing. Apa yang mau direview ya? Bang, apaan tuh? Udah lo review aja. Oke, thanks. Ini apaan? Namanya apa ya? Vakum bleeding, bleeding vakum. Lah, terserah lo lah. Apaan tuh? Oke. Biar review dulu ya. Ya, kita kedatangan tamu nih. Nampaknya sebuah alat. Yuk, kita review yuk. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing, new focus. Nah, ya, ini udah kuduga juga alatnya. Ya, ini dia vakum brake atau kita bilang vakum rim ya. Ini alat untuk memvakum ataupun menarik cairan minyak rim sehingga dia istilahnya keluar semua, kosong ya, mengkosongkan. Biasanya kan kita buka nipple seperti ini gambarnya, ini ya. Ini apa ini gambarnya? Oh, gambarnya ini. Nah, nih gambarnya ya. Jadi sehingga hasilnya seperti ini. Nah, cara penggunaannya gimana? Nanti kita tengok. Ini kita review dulu. Pertama kita dapat alatnya seperti ini. Biasanya saya menggunakan ini. Ini kenapa saya pegang-pegang? Ya, kalau untuk vakum biasanya ini aja. Menyedot-nyedot. Dia ada juga vakum yang model dari alat kayak kompresor gitu, tapi itu harganya agak melebihin. Ini budgetnya cuma 150-an ya, masuk adik ya kalah. Nah, biasanya ini pakai ini vakum. Kita dorongnya dari bawah ya, nipple bawah kita isi minyak rim, kemudian kita tekan. Nah, jadi minyak rimnya itu biasanya taruh di atas tabung, ini di bawah tabung. Bukan di bawah tabung sih, dari nipple bawah ya, tekan jadi naik ke atas. Nah, itu biasa menggunakan ini. Nah, kalau yang menggunakan ini nggak perlu, kita tetap dari atas taruh minyak remnya dari tabung atas, kemudian kita tinggal tekan. Ya, ada barnya, nampak ya? Ada nampak bar? Nah, setelah saya gini, nah, nampak turunnya? Ini dia, vakum rim. Di sini ada beberapa tempat. Ya, alatnya ini tabungnya, tabung penerima minyak rem dengan sealnya, karetnya, seal ya, enaknya karet. Kemudian tutupnya, ada tutupnya. Kemudian baru kita sambung dengan alat ya seperti ini. Karena kita menggunakan ini sepeda motor belakang, nempelnya sebenarnya udah ada, bukan nempel sih, karet untuk nempelnya seperti ini. Ini biasanya yang khusus untuk sepeda motor. Dia ada beberapa tipe, ada ada A, B, C. Ada nampak ya teman-teman ya? Nah, kita gini. Nggak ada yang ininya, nggak ada. Kita langsung masuk. Tapi saya udah pakai dan rasanya kurang agak inilah, kurang enak makanya. Jadi saya pakai ini. Nah, ini selang kita bilang ini selang air tukang nih. Harganya 2000 perak per meter. Jadi pakai ini aja lebih bagus. Nah, tinggal colok.
Nanti kita praktekin, videonya udah ada kok, nanti kita praktekin ya. Nah, udah selesai. Jadi minyak rem itu dia masuk kemari ke tangki, disedot dari sini, nah, sampai tekanannya, kemudian masuk kemari di sini. Diusahakan teman-teman di sini bersih. Kenapa? Jadi minyak rem yang kalau misalnya masih bagus bisa dipakai lagi, tapi kalau nggak bagus ya jangan dipakai lagi, bagusan kita ganti ya. Nah teman-teman juga, ini alat ini kenapa saya review, mungkin ini yang agak susah untuk bleeding, jadi bisa pakai ini. Agak susah sih, kenapa? Kadang-kadang dia mau, dan biasanya bleedingnya itu lama, jadi pakai ini, alat yang 150 nih. Oke, yuk. Di sini nggak ada lagi ya, paling ada seperti ini, klip-klip seperti ini, nampak ya? Nggak seberapa penting sih, ini untuk pendukungnya aja, sebagian-bagian yang perlu-perlu aja. Dan ini karet ini nggak tahu, kayak tutup ya, tutup itulah, tutup pen ya, nanti tit gitu. Dan kemudian ada tutupnya, ini dia tutup, biar minyak remnya itu terjaga ya. Oke ya teman-teman ya, sip, kita lanjut ke reviewnya. Dan kali ini kita bongkar dulu atasnya ya, teman-teman pada tahu lah kalau bongkarnya ini saya menggunakan obeng ketok ya. Kenapa? Karena kepala drat murnya itu pas dengan kepala obeng ketok, jadi lebih enak sih langsung ketok gitu aja, jadi langsung kebuka. Kalau menggunakan obeng biasa sih bisa sebenarnya, tinggal kita ketok pelan-pelan gitu aja, dan dia karatnya itu, karat di murnya itu keluar, jadi bisa kendor. Tapi saya tetap menggunakan obeng ketok sih, untuk pertamanya aja, dan setelahnya lanjut obeng biasa aja kalau untuk muter-muternya tuh. Jadi ya nggak ada masalah sih dengan obeng-obeng lain, tapi untuk saya pribadi ya. Next, oke ya, di sini kita mau jelasin beberapa komponen ya, seperti ini nih, ini. Nah ini, dia bleedingnya menggunakan kayak semprotan ke spray gitu. Ini nanti linknya saya taruh di bawah ya, dimana saya dapat video ini. Ini saya ambil dari Ilham Motor juga, dari bengkel Ilham Motor. Channelnya namanya Ilham Motor. Nah dia bleeding dari sini nih, keren. Nah ya, jadi minyaknya disedot dari situ. Nah next yang kedua, nanti kita bahas yang punya saya nanti aja kita bahas. Ini bahas dulu yang saya dapat dari internet. Linknya jangan, pasti saya taruh kok, tenang aja buat teman-teman. Nah yang kedua ini bleedingnya dia menggunakan kayak impus tadi, apa namanya, sedotan, jarum suntik, apa namanya ya intinya kayak gitulah. Nah, seperti di contoh di video nih ya, nah, yang teman-teman nih bisa lihat nih video dia. Nah, dia bleedingnya seperti ini. Nah, saya udah pernah ngelakuin ini, ya lumayan enak sih, maksudnya lumayan teruji gitu kan. Nah, asalkan kita masukkan dulu minyak remnya atau brake fluidnya itu ke dalam selang, kemudian baru kita tekan ataupun kita impus, kita push ya. Oke, kita tekan. Nah, seperti ini, dia buka, kemudian baru kita tekan. Jadi minyaknya itu benar-benar masuk murni tanpa ada campuran dari si udara tadi. Itu bagus sih, saya udah pernah dan itu berhasil, sukses. Nah tapi yang saya coba ini kemarin pas waktu di rem belakang ya, kalau nggak salah, iya rem belakang ya, di Honda saya ini. Pas waktu saya tes ya lumayan dan cepet, nggak perlu bleeding lagi. Bleeding ya paling
tetap lah tetap ada kita istilahnya apa, kocok ya, kita kocok dulu, kemudian kita buka nepelnya seperti tadi, keluar minyaknya ada sampai, kalau itu lupa berapa kali, kalau nggak banyak kali seperti biasanya. Ini karena kalau kita bleeding kan biasanya harus habis, harus harus betul-betul full gitu kan. Iya bener. Nah, oke. Next, ini saya lagi ngetes coba, dan kemudian yang ketiga itu ada alat yang namanya seperti ini nih, ya, dari Takiro. Ini menggunakan udara ya, kayak kompresor gitu, nyedotnya dia pakai udara gitu. Ini agak mahal sih harganya, jadi nggak sempat beli. Jadi ya udah, selesai seperti ini aja lah. Cuma saya kasih gambarnya, saya cari-cari di internet, ada juga di review dengan teman-teman di YouTube, tapi nggak saya sertakan dulu lah, mungkin saya pun nggak terlalu paham juga, nggak terlalu gimana, cuma memang sebenarnya kita colok aja dengan kompresor, kemudian belakang tutupnya itu yang warna hitam itu tinggal taruh di nepalnya, dah kemudian selesai gitu aja. Sama sih sistemnya, tetap sistem vakum ya. Nah kalau yang saya gunakan ini dia sistem vakum juga, sistem sedot, tapi harus kita kocok ya, istilahnya kayak istilah apa, tetap di apa, semprotan ya. Nah, teman-teman, saya push sampai sekitar 20 dia apa tuh namanya, jarumnya menunjukkan di barnya itu sampai 20. Nanti begitu udah selesai tinggal kita buka nepelnya, dia nyedot sendiri. Jadi minyaknya itu harus standby di tabung atas, di master rim atas itu harus standby, jadi kita tinggal tekan-tekan aja. Tekan, setelah sampai 20 seperti ini, buka nepelnya, jadi minyaknya itu turun terus. Dan yang di atas master rim atas harus dikontrol, harus kontrol. Itu ada temen yang kontrol, itu adik sepupu yang kontrol, jadi dia nggak pernah kosong gitu kan. Begitu kurang kosong tambah lagi, nggak sampai kosong sih, kira-kira udah sedikit isi lagi. Jadi nggak terlalu nggak cepat, nggak habis lah gitu kan. Dan minyak di tabung putihnya ini saya bisa pakai lagi, saya taruh lagi, karena ya tabung putihnya ini ya tabung putih yang ini ya. Nah ini saya pakai untuk bleeding roda belakang. Ini agak susahnya sebenarnya karena yang ABS ya, itu agak sulit, karena nggak tahu juga sih, saya belum pernah bongkar tuh ABS-nya kayak mana sih sistemnya. Sebenarnya sistem ABS sebenarnya sama aja kan, dia ada sensor di situ. Nah pas waktu bleeding yang punya ABS berbeda dengan yang bleeding punya tanpa ABS yang belakang ya, roda belakangnya. Roda depannya agak sulit bagi saya, jadi itu agak lama bleedingnya. Mungkin karena ada ABS-nya tadi itu ya, karena ada sensornya itu, dia ya celah-celah kecil-kecilnya nggak tahu lah kayak mana, mungkin ya seperti itu yang saya rasakan. Nanti kalau saya dapat sistemnya, saya bongkar, nanti saya review juga ya. Pas waktu di depan nih ya standar aja. Nah kalau belakang ya ini enak sebenarnya, enak nggak lama-lama kali, cuma berapa kali puter udah selesai gitu. Ini mohon maaf buat teman-teman ya semua. Kenapa sebenarnya ini udah pernah saya, bukan bleeding sih, saya bongkar habis master rimnya, kalipernya, piston atas bawahnya, saya bongkar habis itu, dan saya ganti minyak rim dari Brembo. Kenapa saya bongkar itu, mau kuras minyak rim yang lama, karena kan ya kalau minyak rim udah lama gitu ya kita harus kuras ya, harus kita ganti dengan yang baru, biar gimana ya, biar enak sih dalam pengiriman. Karena kadang-kadang kalau waktu jalan itu kadang-kadang kita ada loss. Loh, kok loss nih, rimnya nggak ada ya, itu kadang-kadang ada pengaruh dari si minyak rimnya, dari suhu minyak rimnya itu ya udah terlalu panas, dia ngelos sendiri. Itu udah pernah kejadian, dan teman-teman di grup juga pernah ada yang ngerasain. Coba deh tanya-tanya aja. Oke, ini udah selesai.
Ya tinggal kita kata-katatin aja. Nah ini dapat segitu, lumayan lah minyak remnya, ini bisa dipakai lagi. Nah tinggal ditambah sebatas mana yang mau kita, ada batasnya ya, ada batasnya, batas dari pabriknya. Oh sekian, ya udah kita isinya sampai sekian aja itu. Oke, sekian dulu review kita tentang alat vacuum clean, vacuum bleeding namanya. Apa? Ya gitu deh. Kalian tengok aja di bawah, tapi entah betul entah enggak. Ini untuk bleeding intinya. Sekian dulu. Kami dari channel Sharing Raja mohon undur diri dulu. Kita jumpa lagi di next video. Sampai jumpa. Kami cabut. Bye. Selesai.